Istri pilihan ketua mafia, episode 11, gara-gara jaket. Taren menutup pintu dan menguncinya. Dia berjalan sambil menutup mulut Humaira. Berjalan perlahan-lahan menuju ke mejanya. Wanita bercadar itu didudukkan di kursinya perlahan-lahan. Kemudian Taren melepaskan tangannya, lalu dia berpindah ke depannya. "Kau," ucap Humaira. Dia masih ingat laki-laki di depannya itu. Laki-laki bertato yang ditemuinya di bus. "Bagus kalau kau masih ingat aku, Nona," sahut Taren. Dia pikir wanita cantik itu sudah melupakannya, tapi ternyata masih mengingatnya. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Humaira. Taren duduk di atas meja, membuat Humaira sedikit mundur. Dia takut dekat-dekat dengan laki-laki yang berani datang ke butiknya. Padahal Humaira tidak memberitahu apapun tentangnya. "Untuk menemuimu, aku rindu padamu," jawab Taren. Humaira langsung menunduk. Taren laki-laki pertama yang berani menggodanya. Meskipun banyak laki-laki yang suka padanya, bahkan sampai melamarnya. "Mas tidak baik menggoda wanita. Kata-kata itu lebih pantas ditujukan pada istrimu," ucap Humaira menasehati laki-laki bertato di depannya. "Cantik, kau istriku nantinya, makanya aku menggodamu," sahut Taren. Padahal selama ini dia belum pernah menggoda wanita. Humaira tampak tegang, dia menelan ludahnya, bulu kuduknya berdiri. "Masnya mau ngambil jaket kan? Gak usah menggodaku seperti itu," ucap Humaira. Dia yakin laki-laki bertato itu tidak berniat menggodanya, tapi memiliki tujuan khusus padanya. "Ternyata kau sudah tahu apa yang kuinginkan," sahut Taren, lalu dia turun dari meja. Bruk, kedua kakinya menapak di lantai, dia menatap wanita bercadar di depannya. "Nona, tujuanku ke sini untuk mengambil jaketku. Kau bisa mengembalikannya padaku?" tanya Taren. Dia menaikkan topi biru yang dikenakannya, topi OB yang bekerja di tempat tersebut. "Bisa, tapi jaket itu sedang ku laundry di tempat lain," jawab Humaira. Dia sengaja menaruh jaket hitam milik Taren di tempat laundry untuk dicuci dan digosok. "Apa, di tempat laundry?" Taren terkejut. Masalah semakin rumit. "Iya. Tadi aku menaruhnya di tempat laundry yang ada di samping butik ini," jawab Humaira. Taren langsung mengepalkan tangannya, dia tampak tegang. Laki-laki bertato itu bergegas keluar dari ruangan itu. "Mas," panggil Humaira. Dia bangun dari kursi, berjalan menyusul Taren. Dia melihat laki-laki yang berjalan di depannya terlihat terburu-buru, seperti ada sesuatu yang harus dikejarnya. Humaira mengikuti Taren sampai keluar dari butik. Entah kenapa Taren begitu menginginkan jaket miliknya. Padahal Humaira hanya ingin mengembalikan jaket hitam dalam keadaan bersih dan wangi. Taren terus berjalan. Dia sangat panik. Kalau barang itu sampai diketahui banyak orang, bukan hanya bisnis Max yang hancur, tapi wanita bercadar itu juga akan terkena imbasnya. "Kenapa jadi rumit seperti ini?" batin Taren. Niat hati menolong wanita bercadar itu, tapi justru membuat Taren teledor. Max akan marah besar, bisa-bisa dia akan membunuhnya. Taren masuk ke dalam tempat laundry. Begitupun Humaira, mereka berdua berdiri di depan pintu laundry. "Jaketku," ucap Taren. "Sebentar aku tanyakan dulu," sahut Humaira. Dia meninggalkan Taren dan menanyakan pada petugas laundry. Taren tak menggubris ucapan Humaira, justru menghampiri mesin cuci di tempat laundry. Taren membuka satu persatu mesin cuci di depannya. Melihat itu Humaira yang sedang berbicara dengan petugas laundry menoleh ke arahnya. "Apa yang dia lakukan?" ucap Humaira. "Mas ngapain?" Petugas laundry terkejut melihat Taren mengeluarkan satu persatu baju di dalam mesin cuci. Humaira dan petugas laundry menghampiri Taren yang sibuk mencari jaket miliknya. "Mas hentikan," ucap Humaira. "Hei,
Kau akan merusak pakaian pelangganku, pekiknya. Taren melotot dan menatap tajam ke arah petugas laundry, membuat wanita itu jadi takut. Tatapan mata itu begitu dingin dan membunuh. Mas, jaketmu sudah digosok, bukan di sini, ucap Humaira. Iya mas, ada di sebelah sana, tambah petugas laundry. Taren tak bicara apapun, dia bergegas menghampiri tempat yang ditunjukkan petugas laundry. Mas, bersikaplah sopan dan baik, kau berada di tempat orang, ucap Humaira. Taren terdiam, dia mencari jaket miliknya ditumpukan baju-baju yang sudah dikemas. Mas, Humaira marah. Dia berdiri membelakangi rak tempat baju-baju yang sudah dikemas itu berada. Minggir, titah Taren. Kau sudah mengacak-acak tempat usaha orang lain. Seharusnya kau bisa bertanya baik-baik, tidak seperti ini, ucap Humaira. Taren tersentak dengan perkataan Humaira. Wanita bercadar itu bicara dengan nada marah padanya. Padahal dia tahu wanita bercadar itu penuh kelembutan dan sabar. Taren berbalik, dia meninggalkan Humaira dan duduk di kursi tunggu. Kenapa aku seperti ini? Orang-orang justru akan curiga. Batin Taren, dia memperhatikan wanita bercadar yang meminta maaf pada petugas laundry. Dia juga membantu petugas laundry merapikan dan membereskan tempat itu seperti semula. Sekali lagi saya minta maaf ya kak, ucap Humaira. Iya Nona Humaira, tidak apa-apa, sahutnya. Untung dia sangat mengenal Humaira dengan baik, hubungan mereka juga cukup akrab, jadi dia tidak mempermasalahkan apa yang tadi dilakukan Taren pada tempatnya bekerja. Selain itu tidak ada kerusakan barang. Petugas laundry memberikan jaket milik Taren yang sudah terbungkus rapi pada Humaira. Terima kasih ya, ucap Humaira. Iya Nona, jawabnya. Humaira tersenyum di balik cadarnya. Ada perasaan tidak enak pada petugas laundry. Apa yang dilakukan Taren pasti membuatnya syok dan ketakutan. Astagfirullah, ucap Humaira. Tangannya memegang jaket milik Taren. Dia menghampiri laki-laki bertato yang sedang duduk dan terdiam. Ini jaketnya mas. Maaf sudah membuatmu seperti ini, ucap Humaira. Akulah yang seharusnya minta maaf padamu. Sikapku tadi sudah keterlaluan, sahut Taren. Humaira mengangguk. Aku, Taren ingin memperkenalkan dirinya sebagai Taren Gavanzar, tapi dia tidak bisa memberitahu identitas aslinya. Apalagi sangkut pautnya dengan Max Gavanzar akan jadi masalah ke depannya. Aku Denny Saputra. Siapa namamu? Tanya Taren. Humaira Azizah Az-Zahra, jawab Humaira. Nama yang indah, seperti akhlaknya, batin Taren. Kau tinggal di mana? Tanya Taren. Baru kali ini dia menanyakan tempat tinggal seorang wanita. Biasanya cuek dan berusaha menghindari yang namanya wanita. Apa yang terjadi pada Max membuat Taren berpikir dua kali untuk menjalin hubungan serius dengan wanita. Humaira ingin menjawab, tapi sayangnya handphone miliknya berdering. Terpaksa Humaira mengambil handphone di sakunya dan melihat panggilan yang masuk. Abi, ucap Humaira. Mas Denny, aku permisi dulu. Assalamualaikum, ucap Humaira. Waalaikumsalam, sahut Taren. Humaira meninggalkan tempat itu. Begitupun dengan Taren yang keluar dari tempat laundry setelah Humaira keluar. Di luar tempat laundry, duduk Diandra yang mengenakan kacamata hitam, dan menutup wajahnya dengan koran di tangannya. Saat Humaira dan Taren sudah meninggalkan tempat itu, Diandra masuk ke dalam tempat laundry. Bos, ucap petugas laundry, mana barangnya, pinta Diandra. Petugas laundry memberikan barang tersebut pada Diandra. Jangan pernah buka mulut pada siapapun, termasuk pada laki-laki yang tadi, ucap Diandra. Siap bos, jawabnya. Diandra membawa barang itu, lalu meninggalkan tempat laundry. Di tempat yang berbeda, Taren berdiri di belakang pohon besar.
Dia memeriksa jaket miliknya, barang di saku jaket itu sudah tidak ada lagi. Sial, barangnya hilang lagi. Taren marah dan kesal. Barang itu sangat mahal. Dia mengepalkan tangannya. Jatuh di mana atau diambil siapa? Taren bingung. Jaketnya sudah berada di tempat yang berbeda-beda, dan di tangan orang yang berbeda. Tentu Taren sulit untuk mengetahui barangnya jatuh atau diambil orang. Sore itu Diandra sudah mengenakan gamis dengan hijab menutup dada. Dia terlihat cantik dan anggun. Diandra duduk di dekat jendela kayu. Dia menunggu kedatangan Max untuk pergi ke pesantren bersamanya. Kiai Abdullah menunggu kedatangan mereka untuk makan malam bersama. Sudah jam segini Max belum pulang, ucap Diandra. Dia tahu seperti apa Max dan kehidupan gelapnya. Diandra keluar dari kamar. Dia berdiri di depan rumah kayu itu. Matanya melirik ke rumah besar yang megah. Apa dia pulang ke rumah besarnya? Ujar Diandra. Wanita berhijab itu berjalan menuju rumah besar. Dia masuk ke dalam dan menanyakan Max pada anak buahnya. Bos belum pulang Bu Bos. Diandra mengangguk. Dia tidak mungkin menunggu Max pulang karena sudah hampir maghrib. Apa Max tidak akan pergi denganku? Batin Diandra. Mau tak mau dia berangkat sendirian ke pesantren. Sampai di pesantren Al-Furqan, Diandra sedikit kecewa. Padahal dia berharap Max datang bersamanya. Tapi Diandra tahu Max bukan orang yang peduli dengan urusan keluarga, apalagi yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang. Diandra berjalan di koridor pesantren. Para santriwati menyalaminya dan mencium tangan wanita berhijab itu. Tempat ini sudah memberiku ketenangan, membuatku mengenal Allah jauh lebih dalam. Batin Diandra. Dia terus berjalan sampai di rumah Kiai Abdullah. Assalamualaikum, sapa Diandra. Di dalam Kiai Abdullah dan Umi Fatimah sudah menunggunya. Waalaikumsalam, sahut mereka berdua. Diandra, kau datang sendiri? Mana nak Max? Tanya Kiai Abdullah. Max. Diandra tidak enak menjawabnya. Max tidak mau datang bersamanya, tapi dia tidak ingin mengecewakan Kiai Abdullah yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Assalamualaikum, sapa Max. Laki-laki sangar itu masuk ke dalam. Diandra lantas terkejut mendengar suara berat dari suaminya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi